Bab 335 Nalan Yanran, dikalahkan, merasakan munculnya Doqi yang kuat di tubuh Xiaoyan. Keheranan melintas di seluruh murid Nalan Yanran. Pria muda ini yang telah mengalami tampang supercilius dan ejekan di klan Xiao saat itu sekarang benar-benar berbeda. Saat Nalan Yanran memegang longsword hijau pucat di tangannya, angin berputar-putar berwarna hijau samar bergulir dan melayang di tubuhnya. Bila angin yang tajam mencabut dan muncul dalam angin yang berputar, kadang-kadang mereka akan meledak, meninggalkan banyak bekas luka yang tidak dangkal maupun dalam di batu hijau yang keras. Pisau berangsur-angsur bergerak ke atas, menunjuk Xiaoyan dari jauh, di bawah pantulan sinar matahari. Ujung bilah memancarkan cahaya yang lebat dan keras. Saat Doqi di mereka berdua melonjak, atmosfer tanah terbuka langsung terbang berat, lingkungan sekali lagi menjadi sunyi karena semua tatapan dilemparkan pada dua orang. Banyak dari mereka yang ingin tahu seberapa jauh yang telah dicapai oleh anak muda yang tidak berguna itu setelah 3 tahun pelatihan ini. Di alun-alun, Xiaoyan perlahan menutup matanya dan segera menghembuskan napas panjang. Matanya tiba-tiba ditembak terbuka dan nyala api berwarna hijau menyala melewati mata hitamnya yang gelap. Doqi di tubuhnya sekali lagi menjadi jauh lebih dalam pada saat ini. Telapak tangan Xiaoyan erat memegang gagang penguasa dan merasakan perasaan berat yang berulang kali dikirimkan kepadanya. Dia mengangkat matanya dan menatap wanita itu dengan sosok seperti Willow di depannya. Keduanya bertukar pandang di udara. Kedua tatapan mereka agak rumit. Setelah perjanjian 3 tahun selesai, dendam antara kalian berdua akan sepenuhnya diselesaikan. Saya berharap bahwa setelah hari ini, semua perselisihan, di platform batu, Yunleng memandangi dua orang yang memberikan gayung bersambut. Dia batuk pelan, namun, sebelum dia bisa mengatakan semua yang dia inginkan, ekspresinya sekali lagi menjadi jelek ketika dia menghentikan mulutnya. Ini karena Xiaoyan, yang berada di tanah terbuka, sudah mengabaikan kata-katanya di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah orang pertama yang memecahkan kebuntuan dari kehadiran mereka yang mengesankan. Xiaoyan mengayunkan penguasa yang berat dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam saat ia dengan kasar menuduh Nalan Yanran. Ayo berjuang, Nalan Yanran, sudah 3 tahun. Saat bayang-bayang hitam menerjang, raungan rendah yang telah ditekan selama 3 tahun tanpa sadar dipancarkan dari dalam tenggorokannya, di bawah tatapan semua orang di tanah terbuka. Bayangan hitam itu seperti binatang sihir yang marah, penguasa Suan berat dengan lembut bersarang di tanah. Sepanjang jalan, itu meninggalkan jejak panjang percikan dan bekas luka yang dalam di permukaan batu hijau. Ekspresi Nalan Yanran tenang saat dia menghadapi bayangan hitam yang langsung menimpanya. Metode Qi-nya adalah afinitas angin. Karena itu, kecepatan dan kelincahannya yang cepat adalah hal yang sangat bagus baginya. Sama seperti Xiaoyan hendak mendekati jarak 10 meter darinya, Nalan Yanran akhirnya membuatnya bergerak. Jari-jari kakinya menekan permukaan tanah dengan lembut dan tubuhnya seperti daun yang jatuh di tengah badai dahsyat, melayang dan menghindar. Dalam sekejap mata, dia bertemu dengan sosok manusia berwarna hitam yang bergegas saat mereka berpapasan. Saat mereka berpotongan, pedang panjang di tangan Nalan Yanran menebas secara horizontal dengan cara yang sangat alami. Meminjam kekuatan deras dari kelincahannya, beberapa bilah angin kecil telah memimpin dan meninggalkan pedang di depannya, memotong ke arah leher Xiaoyan. Tubuh pengisian cepat tiba-tiba berhenti dan penguasa hitam besar terangkat sedikit. Setelah suara dentang, dan beberapa percikan kecil, bilah angin benar-benar menghilang tanpa membuat sedikit pun penghalang untuk serangan Xiaoyan. Setelah menahan bilah angin, Xiaoyan dengan lembut mengangkat matanya. Murid-muridnya yang acuh tak acuh melirik tubuh anggun yang melewatinya. Dengan lambaian tangannya, penguasa Suan berat membawa kekuatan ganas karena menabrak secara horizontal ke punggung Nalan Yanran. Tekanan dari kekuatan itu menyebabkan gaun Nalan Yanran menekan erat ke kulitnya, menguraikan pinggang ramping-rampingnya. Merasakan suara deru kekuatan besar di belakangnya, alis Nalan Yanran berkedut lembut. Dia tampak sedikit terkejut dengan ketajaman persepsi pihak lain. Longsword di tangannya menikam dengan keras, menyebabkan longsword hijau pucat meninggalkan busur berwarna hijau di udara kosong. Ujung pedang yang tajam tampaknya melewati rintangan di udara dan dengan suara dentang yang jelas, ujung pedang itu langsung menabrak penguasa yang berat. Saat keduanya bersentuhan, kekuatan kuat dan kuat yang terkandung pada penguasa besar menyebabkan pedang panjang ramping terpaksa menekuk ke busur yang sangat menggerakkan jiwa.
Penampilan pedang yang berbahaya yang akan segera pecah menyebabkan beberapa keheranan muncul di wajah para murid Mystic Cloud Sect ini. Setelah Doki dituangkan ke dalam tubuh pedang, pedang itu cukup diperkuat untuk menerima kekuatan yang sangat besar dan berat. Namun, dalam kontak pertama, Longsword terpaksa menekuk. Dari ini, bisa dilihat betapa mengerikan kekuatan yang terkandung pada penguasa besar berwarna hitam itu. Meskipun kata panjang dibengkokkan menjadi lengkungan yang mengkhawatirkan, akhirnya kata itu tidak pecah karena hal ini, tepat saat ujung pedang hendak menekan lengan Nalan Yanran, yang terakhir menekan kakinya dengan lembut di tanah. Cahaya hijau di pedang panjang melambung tinggi. Lonjakan energi yang tiba-tiba menjentikkan penguasa berat ke samping dengan ledakan, meminjam kekuatan pendorong dari antara mereka berdua. Nalan Yanran melonjak ke udara, wajah cantiknya serius. Longsword di tangannya tiba-tiba bergetar dengan cepat. Segera, itu mulai berputar perlahan. Setiap kali pedang panjang bergerak sedikit, itu akan meninggalkan bayangan-bayangan pedang yang tampak substantif. Pedang fraktal angin roh ini benar-benar tidak terduga bahwa Nalan Si Jie benar-benar berhasil mempelajari teknik Do kelas Suan Tengah seperti Wind Spirit Fractal Sword. Dia benar-benar sumber kekaguman. TL Si Jie, wanita yang lebih tua dari generasi yang sama yang memiliki guru yang sama atau berasal dari sekte yang sama. Aku dengar bahwa Nalan Si Jie telah berhasil mencapai titik menciptakan 5 gambar pedang setelah mempelajari Wind Spirit Fractal Sword selama setahun. Saya sudah berlatih selama hampir 2 tahun, tetapi saya hanya bisa membuat 4 dari mereka. Ini baru saja dimulai, namun Nalan Si Jie sebenarnya telah menggunakan teknik Do kelas ini. Saya pikir dia ingin segera mengakhiri ini. Bukan, orang dari Xiaoyan itu benar-benar sial. Ketika Nalan Yanran menunjukkan teknik Do yang aneh, murid Mystic Cloud Sect di bawah ini tidak bisa menahan bisikan di antara mereka sendiri dalam keterkejutan mereka. Melihat sikap mereka, tampaknya mereka mengenali latar belakang teknik Do yang ditampilkan. Selain itu, teknik Do ini kemungkinan adalah sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dikuasai. Bukan hanya para murid ini, tetapi bahkan beberapa dari 10 orang tua berjubah putih plus di atas platform batu sedikit menganggukkan kepala mereka. Penguasa berat dimasukkan ke tanah saat Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dengan mata sipit, dia menyaksikan energi setelah gambar-gambar yang perlahan muncul mengikuti gerakan kata-kata panjang Nalan Yanran. Mengandalkan persepsinya yang luar biasa, dia bisa merasakan bahwa beberapa after images mengandung sejumlah besar energi di dalamnya. Penguasa berat dimasukkan ke tanah saat Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dengan mata sipit, dia menyaksikan energi setelah gambar-gambar yang perlahan muncul mengikuti gerakan kata-kata panjang Nalan Yanran. Mengandalkan persepsinya yang luar biasa, dia bisa merasakan bahwa beberapa after images mengandung sejumlah besar energi di dalamnya. Dia layak disebut pemimpin sekte junior dari Mystic Cloud Sect. Dia dapat menggunakan teknik Do yang kuat seperti yang diinginkannya. Xiaoyan memegang gagang penguasa Suan berat dengan erat di telapak tangannya. Dia perlahan memutar setengah lingkaran saat berada di tanah. Segera, dia menginjak tanah dengan keras dan ledakan energi meledak dari tempat kakinya berada, menarik semua tatapan di tanah terbuka. Setelah ledakan, Xiaoyan meminjam energi pantulan dari itu dan tubuhnya tiba-tiba menembak dengan keras dan langsung ke Nalan Yanran di udara. Doki berwarna hijau melonjak maju dan seutas bibit api dengan aneh dipintal benangnya di sekitar tubuh penguasa. Namun, mereka disembunyikan di bawah Doki berwarna hijau dan orang akan kesulitan menemukan mereka jika seseorang tidak melakukan pemeriksaan yang cermat. Nalan Yanran merajut alisnya sedikit bersamaan saat dia melirik Xiaoyan yang dengan kasar menembak ke arahnya dari bawah. Pergerakan longsword di tangannya tidak berhenti karena ini, kakinya menginjak udara kosong dan Doki berwarna hijau pucat keluar dari kakinya. Seketika, itu membentuk bilah angin yang sangat tajam dan tajam memotong ke arah Xiaoyan. Merasakan suara angin deras dari bilah angin dari atas kepalanya, Xiaoyan mengangkat tangannya dan tidak ada yang terjadi sesaat. Kemudian, kekuatan pendorong yang melesat di atas Xiaoyan melonjak dari telapak tangan Xiaoyan. Kelompok besar bilah angin menghilang sepenuhnya oleh kekuatan pendorong ini sebelum mereka bisa berada di dekat Xiaoyan. Karena kekuatan pendorong ini, sosok pengisian Xiaoyan juga menjadi sedikit lebih lambat. Xiaoyan hendak sekali lagi meminjam pasukan tepat waktu saat ia bersiap untuk memblokir Nalan Yanran dari menyelesaikan teknik Do-nya ketika tangisan yang jelas tiba-tiba terdengar dari tempat yang tidak jauh di atasnya. Pedang fraktal angin roh, saat tangisan itu jatuh, pedang panjang di tangan Nalan Yanran tiba-tiba menunjuk Xiaoyan di bawah. Kakinya menekan lembut pada udara kosong dan angin sepoi-sepoi muncul di bawah mereka. Meminjam angin sepoi-sepoi ini, Nalan Yanran dengan cepat bergerak mundur. 5 gambar pedang energi buram yang tertinggal di udara sedikit bergetar. Satu demi satu, mereka menembak keras ke arah Xiaoyan di bawah.
Pedang kabur yang terdiri dari energi tampaknya memiliki ruang sobek saat busur energi berwarna hijau pucat mulai menyebar dari ujung pedang. 5 bayangan pedang yang ujungnya terkait dengan gagang pedang lainnya seperti bintang jatuh dari langit. Dengan sedikit mengernyit, telapak tangan Xiaoyan secara acak mengeluarkan kekuatan. Tubuhnya meminjam kekuatan yang mendorong kekuatan untuk mundur dengan cepat. 5 pedang energi kabur secara kebetulan memotong permukaan tubuhnya dan angin tajam mereka menyebabkan kulit Xiaoyan merasakan sakit yang tajam. Sosok cantik Nalan Yanran berubah setengah lingkaran di udara. Segera, dia menjadi seperti lotus berwarna putih saat dia mendarat di tanah dengan cara yang ringan dan gesit. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya secara horizontal. Saat dia melakukannya, pedang energi kabur yang telah hilang benar-benar berbalik dan sekali lagi menikam tajam ke arah Xiaoyan yang ada di udara, tanpa ada titik untuk berputar sendiri. Mengincar pedang energi buram yang sekali lagi datang untuk menusuknya, Xiaoyan sedikit terkejut. Segera, dia sedikit mengernyit saat sudut tatapannya melayang di sekitarnya. Berada di udara, dia benar-benar kesulitan menghindari serangan cepat dan tiba-tiba dari pedang energi buram kali ini kecuali dia menggunakan Purple Cloud Wings. Mengincar pedang energi buram yang sekali lagi datang untuk menusuknya, Xiaoyan sedikit terkejut. Segera, dia sedikit mengernyit saat sudut tatapannya melayang di sekitarnya. Berada di udara, dia benar-benar kesulitan menghindari serangan cepat dan tiba-tiba dari pedang energi buram kali ini kecuali dia menggunakan Purple Cloud Wings. Karena aku tidak bisa mengelak, maka aku akan menerimanya dengan paksa. Saat niat ini jatuh dalam hatinya, Douqi yang berwarna hijau di penggaris berat di tangannya tiba-tiba melonjak. Energi besar yang tiba-tiba dilepaskan menyebabkan banyak orang di bawah ini memiliki wajah yang heran. Bibit nyala berwarna hijau menyala dan bangkit. Saat penguasa yang berat itu diayunkan, ia membawa kekuatan yang kuat saat ia dengan keras menabrak pedang energi buram di depan tatapan kaget di bawahnya. Bang, saat keduanya bersentuhan, ledakan energi ganas terdengar di ruang kosong di atas tanah terbuka. Lampu hijau yang intens menyebabkan beberapa orang tanpa sadar menutup mata mereka. Nalan Yanran diam-diam berdiri di tempat yang sama sementara dia mengangkat kepalanya untuk menonton langit. Lampu hijau yang menusuk tampaknya tidak menjadi penghalang baginya karena murid-muridnya yang cerah menatap tempat ledakan itu terjadi. Dia mengerti dengan sangat jelas hanya kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh pedang fraktal angin roh pukulan sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan Douqi bintang 7 akan mengalami kesulitan besar benar-benar bertahan. Jika Xiaoyan mampu menahan serangan ini, Nalan Yanran juga akan dapat memperkirakan kira-kira sejauh mana ia telah mencapai selama 3 tahun ini. Lampu hijau secara bertahap berkurang di langit. Bayangan berwarna hitam tiba-tiba melesat ke Nalan Yanran yang berdiri di tanah. Suara kuat kompres angin menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan sakit. Kecepatan serangan kekerasan bayangan hitam menyebabkan wajah cantik Nalan Yanran berubah sedikit. Jari-jari kakinya menekan tanah saat dia segera menarik mundur hampir 10 meter dengan tubuhnya tampak seolah-olah meluncur di atas tanah. Bang, bayangan berwarna hitam dengan keras mendarat di tanah dan menghancurkan di tempat Nalan Yanran mendarat sebelumnya. Segera, suara yang kuat bergema di seluruh lapangan. Potongan-potongan batu beterbangan di sekitar dan banyak garis retakan mulai menyebar di sekitar tempat meresap dengan debu. Tubuh mundur Nalan Yanran perlahan berhenti. Dia samar-samar mengamati tempat yang dipenuhi debu. Dengan kecepatan serangan seperti itu tidak mungkin untuk menimbulkan banyak ancaman bagi seseorang seperti dia yang terlatih dalam metode Ki Afinitas Angin. Nalan Yanran dengan lembut melambaikan lengan bajunya yang luas. Angin sepoi-sepoi muncul entah dari mana dan bertiup di atas alun-alun, mengangkat debu di sekitarnya. Sesaat sebelum debu diangkat, mata Nalan Yanran sedikit menyusut. Douqi di seluruh tubuhnya tiba-tiba meroket. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat mundur. Dia berulang kali mengayunkan pedang panjang di tangannya. Banyak fragmen pedang tajam muncul di rute yang dia gunakan untuk mundur. Tepat pada saat Nalan Yanran menarik kembali, sosok hitam dari dalam debu sekali lagi melesat maju ke depan. Kali ini, kecepatan tampaknya telah menjadi berkali-kali lebih tinggi daripada sebelumnya. Kecepatan mengerikan menyebabkan bayangan hitam muncul seolah-olah berkedip-kedip. Beberapa bayangan ilusi muncul sebelum dia mendekati Nalan Yanran. Blokade bila angin yang dia tempatkan sebelumnya benar-benar hancur oleh yang pertama dengan metode yang paling kejam. Nalan Yanran dengan lembut melambaikan lengan bajunya yang luas. Angin sepoi-sepoi muncul entah dari mana dan bertiup di atas alun-alun, mengangkat debu di sekitarnya. Sesaat sebelum debu diangkat, mata Nalan Yanran sedikit menyusut. Douqi di seluruh tubuhnya tiba-tiba meroket. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat mundur. Dia berulang kali mengayunkan pedang panjang di tangannya. Banyak fragmen pedang tajam muncul di rute yang dia gunakan untuk mundur.
Tepat pada saat Nalan Yanran menarik kembali, sosok hitam dari dalam debu sekali lagi melesat maju ke depan. Kali ini, kecepatan tampaknya telah menjadi berkali-kali lebih tinggi daripada sebelumnya. Kecepatan mengerikan menyebabkan bayangan hitam muncul seolah-olah berkedip-kedip. Beberapa bayangan ilusi muncul sebelum dia mendekati Nalan Yanran. Blokade bila angin yang dia tempatkan sebelumnya benar-benar hancur oleh yang pertama dengan metode yang paling kejam. Kecepatan yang sangat bagus, tapi bagaimana bisa tiba-tiba meningkat sebanyak ini? Keseriusan dan ketidakpastian muncul di wajahnya yang cantik ketika Nalan Yanran bergumam pelan di dalam hatinya. Matanya melirik bayangan hitam yang tampak tangguh saat menerjang. Dia hanya berpikir untuk mengambil tindakan ofensif ketika perasaan dingin tiba-tiba keluar dari kulitnya. Dia tiba-tiba menoleh. Sebuah bayangan hitam muncul di belakangnya seperti hantu. Bayangan hitam mengangkat kepalanya, mengungkapkan wajah cuek Xiaoyan. Saat ini tangannya terkepal erat, Heavy Swan Ruler besar berwarna hitam sudah benar-benar menghilang. Tinjunya meminjam kekuatan itu dari tubuhnya yang setengah berputar ketika benda itu dengan keras menabrak punggung Nalan Yanran sambil membawa kekuatan yang menakutkan. Ruang di mana kepalan tangan lewat sebenarnya memancarkan ledakan energi yang menusuk telinga. Pukulan ini sebenarnya sekuat ini. Octane Blast, raungan rendah terdengar di dalam hati Xiaoyan. Kekuatan yang terkandung dalam kepalan sekali lagi melonjak. Akhirnya, itu menabrak punggung Nalan Yanran di depan tatapan para murid Mystic Cloud Sect yang terpana di sekitar mereka. Kekuatan mengerikan langsung menyebabkan tubuh cantik Nalan Yanran terlempar ke udara seperti layang-layang yang talinya terputus. Dia seperti bunga lemah yang sedang dikikis oleh angin kencang. Xiaoyan perlahan menghela napas. Dia perlahan-lahan merentangkan tinjunya dan memberi isyarat dengan tangannya. Bayangan hitam yang telah menembak ke arah Nalan Yanran beberapa saat yang lalu melayang. Segera, itu dimasukkan dengan berat ke permukaan batu hijau di depannya. Bayangan besar yang telah menarik perhatian Nalan Yanran sebelumnya sebenarnya adalah penguasa Suan berat ini. Nalan Si Jie telah dikalahkan. Tak terhitung tatapan tertegun menatap Nalan Yanran yang jatuh dari udara seperti kupu-kupu yang kehilangan sayapnya. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Pemimpin Sekte Junior Mystic Cloud Sect ini sebenarnya begitu mudah dikalahkan. Di platform batu, Yun Leng dan para tetua lainnya hanya dengan tenang menyaksikan Nalan Yanran yang perlahan-lahan turun. Jika seseorang berpikir bahwa dia akan kehilangan begitu mudah, seseorang akan benar-benar meremehkan pelatihan Mystic Cloud Sect.